ada pihak yang saling lapor. Ini kita mungkin sekarang lebih ngebahas kemarin pihak istrinya Virgon melaporkan suaminya dengan orang berinisial P tentang pasal perzinahan. Sebenarnya pasal perzinahan ini kan agak sulit dibuktikan ya Bang, karena harus banyak hal yang harus dibuktikan untuk bisa membuktikan pasal ini bisa diterima oleh pihak kepolisian. Sebenarnya pasal perzinahan ini apa sih Bang? Oke, selamat siang. Saya Dr. Friman Chandra. Saya sebagai ahli hukum pidana perdata dan saya juga dosen di beberapa universitas, khususnya mahasiswa pasca sarjana. Pasal-pasal yang kita sebut konstruksi hukum pada saat sebuah peristiwa hukum muncul itu pasti saling keterkaitan. Tadi terkait misalnya dari undang-undang perkawinan, kemudian terkait dengan pencemaran nama baik, dan sekarang ada dugaan melaporkan tindak pidana yang sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 ayat 1 terkait perzinahan. Pasal perzinahan itu jelas agak sedikit sensitif, agak sedikit rumit, karena di situ jelas konstruksi hukumnya. Barang siapa yang melakukan tindak pidana perzinahan seperti memasukkan senggama, alat kelamin dengan mengeluarkan hal-hal yang sifatnya sperma dan lain-lain, kemudian di sebuah tempat antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, itu bisa masuk pasal 284. Namun lagi-lagi alat bukti untuk pasal ini itu sangat sumir dan harus memiliki kejelian dari penyidik. Penyidik dalam hal ini penyidik yang sekarang, apakah itu ada di Polda, baik di lembaga yang namanya kriminal reserse kriminal umum ataupun khusus, harus jeli karena alat buktinya sangat-sangat sensitif dan sumir. Yang harus dilakukan penyidik adalah diskusi terus-menerus dengan yang namanya pelapor, karena pelaporlah yang tahu sebenarnya adanya dugaan tindak pidana ini. Kalau dilaporkan suaminya, karena sekarang di KUHP yang lama yang boleh melaporkan adalah pasangannya. Yang melakukan misalnya istri berarti yang melaporkan suaminya, yang melakukan suami berarti yang melaporkan istrinya. Jadi dua-duanya akan masuk kalau memang terbukti. Jadi yang dilaporkan dua orang, misalnya suaminya dengan yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan. Kemudian penyidik akan mencari tahu mulai dari mem-BAI, mengklarifikasi dengan pelapor pertama, yang kedua dengan beberapa saksi, kemudian ada saksi ahli, kemudian baru terlapor. Dihidangkanlah sebuah alat bukti, misalnya video, misalnya chatnya lewat WA dan lain-lain, Instagramnya, kemudian lain-lainnya yang memang ada korelasinya dengan tindak pidana perzinahan tadi. Setelah itu polisi akan melakukan sebuah kegiatan mengumpulkan betul nggak sudah terjadi dugaan tindak pidana ini, karena memang sangat sensitif pasal 284 itu dan agak sulit polisi untuk membuktikan, karena tidak mungkin orang melakukan perzinahan di tempat umum, karena kan harus ada foto alat bukti pada saat hubungan kelamin itu terjadi, dan itu susahnya di situ pasal 284 itu. Namun kalau memang terbukti dua-duanya akan masuk. Bang, kalau bukti surat pernyataan itu bisa dijadikan alat bukti yang kuat juga tidak? Bukti alat surat atau pengakuan itu nanti sebagai alat bukti pengakuan. Tinggal penyidik berani nggak hanya mencantumkan hanya pengakuan saja dalam bentuk surat pernyataan misalnya bahwa mereka melakukan tindak pidana perzinahan. Apakah cuma satu? Masih kurang. Saksinya mana? Ahlinya mana? Karena baru satu alat buktinya yang namanya alat bukti surat. Satu saksi, satu alat bukti, bukan alat bukti. Kalau CCTV atau bukti transparan bisa jadi alat bukti yang kuat juga Bang? Itu masuk ke bukti dokumen. Jadi pengakuan, kemudian alat bukti CCTV dari hotel, nanti akan dicecar lagi sama penyidik pada saat masuk hotel. Kasurnya, satu kasur apa dua kasur, nah itu juga pengaruh.
Jadi nanti apakah orang masuk ke hotel itu pasti melakukan perzinahan, kan belum tentu juga. Bisa jadi melakukan itu. Apakah ada CCTV di dalam di dalam kamar? Ya pasti nggak ada. Jadi bagaimana membuktikan sudah terjadi delik tindak pidana perzinahan? Bagaimana tuh Bang? Bukti yang paling konkret yang bisa memang oke ini bisa jadikan alat bukti utama. Paling konkret tadi dari awal lagi bahwa agak sulit untuk yang kasus tindak pidana perzinahan ini. Paling gampang adalah sudah terjadi misalnya hamil si perempuan tersebut. Itu udah pasti karena kan bisa dicek DNA-nya sebenarnya. Tapi selain itu, misalnya katakanlah ada sperma yang tercecer di kasur dan lain-lain, itu juga agak sulit juga, bisa jadi sudah hilang gitu. Kalaupun digerebek, dugaannya ya pasti lagi di kamar mandi satunya, satu di kasur, itu kan belum tentu terjadi perzinahan juga. Memang balik lagi, perzinahan itu ancaman hukumannya sangat singkat, hanya 9 bulan. Kenapa Bang? Bisa singkat? Karena memang pembuat undang-undangnya mencantumkannya itu. Jadi kalau alasan apapun kita harus melihat realistisnya gitu lah, artinya realita dalam sebuah hubungan keluarga itu kan. Supaya mungkin bisa jadi 9 bulan itu kan sama dengan kelahiran, dugaannya ya. Kelahiran dari anak kan biasa 9 bulan. Jadi nanti dicek waktu itu mungkin teknologi DNA baru bisa dilakukan setelah anak lahir mungkin. Jadi di situ dugaannya membuat undang-undang menginterpretasikan bahwa ancaman hukuman perzinahan hanya 9 bulan supaya pada saat anak lahir ketahuan ini anak dari mana gitu. Makanya 9 bulan. Bang, ini kalau misalnya pasal perzinahan sulit untuk dibuktikan kebenarannya kecuali ada mungkin sperma dan atau anak tadi. Ini pelapor atau ya istri sah mungkin kalau kita bahas di sini kasusnya juga istri sah bisa menjadi korban ya Bang tentang perzinahan yang dilakukan oleh suaminya terhadap wanita lain. Iya. Itu gimana Bang? Harusnya hal apa nih yang harus dilakukan oleh istri sah agar tidak terjadi hal-hal yang begini? Kalau meminta keadilan secara hukum, istri sah memang sudah dirugikan. Kalau betul memang terjadi perzinahan, itu pasti sudah dirugikan. Yang kedua, sebenarnya yang paling penting apa sih yang harus dilakukan oleh istri sah? Yang paling utama sebenarnya, kalau menurut saya, saling memaafkan. Karena apa? Agak sulit untuk memastikan terjadi perzinahan. Tinggal jangan dilakukan lagi. Agar keluarga utuh dulu nih. Keluarga suami istri ini utuh dulu. Karena bagaimanapun kita lihat anak-anak yang akan menjadi korban sebenarnya. Tinggal bagaimana caranya supaya mereka saling sadar, tidak akan melakukan lagi taubatan nasuha, itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau semuanya langsung masuk ke upaya hukum, itu sebenarnya jejak digital tidak akan hilang. Yang akan dirugikan lagi-lagi anak. Kan jejak digital masih akan muncul, berita-berita, video, anak pasti akan bisa mengakses. Gitu. Nah kalau orang tuanya sendiri konflik, anak apakah akan meniru konflik orang tuanya nanti pada saat mereka berkeluarga? Jadi lebih baik upayakan restoratif justice para pihak. Baru dari sana kuatkan lagi ikatan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling penting. Karena kalau kita emosi dan lain-lain, kapan selesainya? Akhirnya kan menjadi sasaran tembak dari pihak-pihak yang tidak suka. Dalam bentuk misalnya laporan polisi dan lain-lain. Bang, kalau kita bahas lagi sedikit kasusnya Cirebon dan Inaran ya Bang. Ini kan sudah ada keterlanjuran antara istri sah menyebutkan tertuduh, nama orang yang diduga melakukan perselingkuhan. Nah di sini kan sudah dilaporkan juga pasal undang-undang ITE ya tentang pencemaran nama baik. Ini ada dua orang yang saling lapor gitu, Inara dan Henry gitu. Menurut abang nih case laporan ini seperti apa nih Bang? Akhirnya
orang yang dituduh melakukan perzinahan dengan korban dari ini sendiri juga sudah saling serang akhirnya gitu. Menurut abang nih dua pasal ini siapa yang akan menjadi goalnya nanti nih, yang bisa saya mau masukkan ini penjara, saya mau menyerang ini juga ke penjara gitu. Ini duluan mana nih bang kasus ini akan berjalan? Belajar dari kasus yang Serang, mertua sama menantu itu hampir sama sebenarnya. Jadi masing-masing saling melaporkan, yang satu melaporkan perzinahan, yang satu melaporkan pencemaran nama baik. Perzinahan itu ancaman hukumannya 9 bulan, pencemaran nama baik ancaman hukumannya 4 tahun. Nah itu fundamentalnya di situ dulu. Jadi tinggal nanti penyidik akan mencari barang bukti yang paling akurat, yang paling lengkap. Nah dari sana nanti penyidik yang akan menentukan apakah dinaikkan yang mana lebih cepat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena pencemaran nama baik itu lebih lama ancaman hukumannya di pasal 273 ayat 2273 ayat 3 Undang-Undang ITE jungto pasal 310 311 KUHP. Artinya undang-undang ini lebih lama ancaman hukumannya. Tinggal balik lagi, penyidiklah yang memiliki hak prerogatif, memiliki hak subjektif dan objektif untuk menentukan yang mana yang lebih cepat gitu. Kalau alat bukti pencemaran nama baik lebih cepat, berarti pencemaran nama baiklah yang segera ditingkatkan menjadi penyidikan dan menentukan seseorang yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Jadi kalau lebih cepat mana pencemaran nama baik atau perzinahan, ya balik lagi alat bukti yang dihadirkan oleh pelapor lebih lengkap mana. Kalau lebih lengkap perzinahan ya perzinahan dulu. Kalau lebih lengkap pencemaran nama baik ya pasti pencemaran nama baik dulu. Tinggal balik lagi pelapor yang paling sungguh-sungguh menghadirkan alat bukti baik dokumen, chat, saksi ahli itu lebih cepat yang mana. Maka itulah yang harus diproses terlebih dahulu ya bang. Betul. Pernah tidak bang di Indonesia ada pasal perzinahan yang benar-benar sudah diproses stop gitu langsung terbongkar gitu bang? Dulu tahun 2016-2017 Firman Sandra Lova mendapatkan kuasa di sebuah provinsi Sulawesi Selatan. Kita mendapatkan kuasa dari suaminya karena ada dugaan istrinya melakukan perzinahan dengan laki-laki yang beristri. Kemudian kita telusuri, kita laporkan LP tersebut dan memang agak lama. Namun yang menarik, terbuktinya apa? Karena si perempuan atau istri dari klien kami itu hamil. Setelah hamil diakui bahwa itu janin dari si laki-laki lain. Dan disitulah telah terbukti bahwa pasal perzinahannya terbukti. Makanya berproses ke pengadilan. Nah, baru di sana karena ancaman hukuman 9 bulan, berarti kan harus di bawah itu kan diputusnya. Nah itu sudah terbukti pasal tersebut, ada jurisprudensi dan itu putusannya ada. Namun itu pun harus lama, butuh waktu gitu untuk menentukan seseorang menjadi tersangka karena balik lagi perzinahan itu sensitif dan privasinya tinggi. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya tidak mungkin bisa memfoto atau memvideokan gitu orang lagi hubungan suami istri, pasti nggak bisa lah, digedor-gedor juga pasti nggak bisa. Kalau tinggal serumah bisa bang? Tinggal serumah, tinggal satu kamar pun kalau tidak terbukti lagi berhubungan suami istri, bagaimana membuktikan terjadi perzinahan? Jadi bukan masalah serumah, sekamar pun kalau dia lagi satu di kamar mandi, satu di ranjang meskipun tanpa busana gitu misalnya, membuktikannya bagaimana? Karena konstruksi hukumnya hubungan suami istri senggama gitu, memasukkan dua-duanya gitu. Nah itu kan susah di situ. Makanya harus dicari alat bukti tambahan seperti saksi, kemudian pengakuan anak gitu bahwa anak itu pada saat dites DNA memang anaknya dari laki-laki lain. Nah itu kan terbukti sudah perzinahannya.